Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini kita masuk dalam hadirat-Nya. Kita memuji Dia, Allah pengharapan kita. Pada bulan ini temanya yaitu Tomorrow Will Be Better. Kita percaya hari besok akan lebih baik daripada hari ini, karena kita punya Allah yang hidup. Pengharapan kita di dalam Dia tidak akan pernah sia-sia. Tuhanlah kau pengharapanku. Kami percaya kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kaulah pengharapan kami Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Oh, kami sembah Engkau, Allahku. Kaulah pengharapanku, hanya padamu ku berserah, Yesus Tuhan.
percaya Tuhan, hari depan kami Engkau pegang Tuhan Yesus. Masa depan kami sungguh ada dan harapan kami tidak akan pernah hilang di dalam Engkau Tuhan. Bapa, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Bila mana Tuhan pagi hari ini Tuhan kami bawa pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami Tuhan mengerti kebenaran firman-Mu Bapa. Memberkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai, sampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Masih di tema yang sama, tomorrow will be better, atau hari besok lebih baik dari hari ini ya. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kalau kita berharap di kemudian hari atau hari besok lebih baik daripada hari ini, ada sedikit quote dari saya. Untuk hari besok lebih baik daripada hari ini, pilihlah pilihan hidup yang sulit. Kok bisa? Ya, saya ulangi. Untuk kita di kemudian hari hidupnya lebih baik, pilihlah pilihan hidup yang sulit. Tapi kalau kita ingin di kemudian hari hidup kita sulit, pilihlah pilihan hidup yang gampang. Nonton Netflix setiap hari, mainan HP sepanjang hari, bangun tidur terlalu siang, tidur larut malam, nongkrong sama teman-teman sampai lupa waktu, bekerja malas-malesan. Itu pilihan-pilihan yang gampang, tetapi itu jika bakal di kemudian hari hidup kita akan sulit. Tapi pilihan hidup yang sulit, bangun pagi lebih awal, berdoa, bekerja lebih giat lagi, berusaha lebih giat lagi, makan makanan sehat, itu pilihan-pilihan hidup yang sulit. Tetapi itu jika bakal di kemudian hari hidup kita lebih baik. Oleh sebab itu, untuk hari depan kita lebih baik, pilihlah pilihan hidup yang sulit, karena itu akan membuat kita hidup lebih baik nantinya. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ngomong sama istri saya, kita dalam hidup ini terus saja berjuang. Karena Tuhan itu senang kepada orang-orang yang berjuang, tetapi Tuhan tidak suka kepada orang-orang yang malas. Apapun yang kita kerjakan, kok seperti ini nggak kelihatan hasilnya, nggak apa-apa. Terus aja maju, terus aja berjuang, terus aja kita bekerja, terus aja raih mimpi kita. Nggak usah pikirkan A, B, C, dan D. Karena saya pikir Tuhan itu lebih senang kepada orang-orang yang lebih memperjuangkan apa yang diharapkan daripada sekedar berpangku tangan. Makanya orang-orang yang ingin hidupnya baik di kemudian hari berjuang. Tapi kalau ingin hidupnya di kemudian hari tidak baik, ya santai-santai aja dalam hidup ini. Anda nikmati hidup ini sebagaimana orang lain. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana supaya hidup kita lebih baik hari esok daripada hari ini? Ada 3 poin. Yang pertama, poin pertama adalah fokus pada hari ini. Nah, apa artinya? Untuk hidup kita lebih baik di kemudian hari, yang pertama adalah fokuslah pada hari ini. Kita akan buka dalam kitab Lukas pasal 19 ayat yang kelima. Saya akan bacakan Lukas pasal 19 ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Perhatikan, hari ini aku harus menumpang di rumahmu, kata Tuhan Yesus. Ayat yang ke-9, perhatikan. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini. Orang ini pun anak Abraham." Perhatikan ya, ada kata 2 hari ini. Hari ini Tuhan Yesus ingin menumpang ke rumah Sakeus, dan ayat 9, hari ini akan terjadi keselamatan karena orang ini pun adalah keturunan Abraham. Artinya apa, saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus? Untuk kita ingin hidup di kemudian hari lebih baik, poin pertama adalah fokuslah hari ini. Karena hari ini yang menentukan masa depan kita, bukan kita mikirkan terlalu muluk-muluk masa depan. No. Sakeus mendapatkan keselamatan pada hari itu juga, dan Tuhan berkata, hari ini terjadi keselamatan kepada rumah ini. Artinya apa? Coba pikirkan, kalau Sakeus diminta Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus mampir ke rumahnya, Tuhan, kan saya masih berdosa, saya masih pungut cukai, saya masih belum baik hidupnya, hidupnya masih belum benar, Tuhan, nggak usahlah mampir ke tempat saya, kapan-kapan aja deh Tuhan. Tidak akan terjadi sesuatu yang lebih baik.
Tapi keputusan Sakeus sangat benar. Dia pada hari itu mengambil keputusan. Dia turun dari atas pohon, datang kepada Yesus, dan Tuhan Yesus mampir di rumahnya pada hari itu. Sehingga apa yang terjadi? Ayat 9, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Nah, saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, cara terbaik untuk kita besok lebih baik adalah memperhatikan dan mengontrol hari ini. Jangan khawatir hari esok, dan fokuslah pada hari ini. Itu cara terbaik. Jangan terlalu mengambang. Orang itu kan terkadang-kadang terlalu kecanggihan. Artinya visinya bagus banget, misinya kayaknya bagus banget, tapi tidak mau fokus pada hari ini. Nah, tetapi kalau kita ingin di kemudian hari hidup kita lebih baik, fokuslah pada hari ini. Sakeus tidak nunggu lama-lama. Tuhan Yesus bilang, Sakeus, aku mampir ke rumah boleh tidak? Boleh, silakan aja, itu bahasa saya. Tidak nunggu lama-lama. Nah, pertanyaannya adalah, sudahkah hari ini kita fokus menata diri hidup lebih baik lagi? Sudahkah hari ini kita fokus menata hidup lebih benar lagi? Sudahkah hari ini kita fokus menata hidup lebih kudus lagi? Sudahkah hari ini kita fokus menata hidup dengan cara-cara yang baru untuk masa depan kita? Nah, karena begini saudara, karena di kemudian hari itu kan belum ada gambaran. Itu kan dasarnya hari ini. Kalau kita membangun dasar hari ini kuat, kalau kita membangun dasar hari ini bagus, benar, di kemudian hari pasti baik hasilnya. Pasti hidup kita lebih baik. Saudara, kalau saudara berpacaran, saudara harus putuskan. Saudara harus ambil keputusan hari ini, mau hidup berpacaran kudus atau tidak kudus. Saudara yang berteman dengan lawan jenis, dengan orang lain apapun itu, saudara harus ambil keputusan mau menjaga kekudusan atau tidak. Tapi kalau saudara tidak mau fokus pada hari ini membenahi hidup, saudara akan menyesal di kemudian hari. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, poin yang kedua adalah bagaimana supaya di kemudian hari hidup kita lebih baik. Yang kedua adalah belajar dari kegagalan. Poin yang kedua adalah belajar dari kegagalan. Kita akan buka dalam Amsal pasal yang ke-24. Amsal pasal 24 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan. Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Tomorrow will be better. Hidup kita akan lebih baik di kemudian hari. Yang kedua, poin yang kedua adalah kita harus belajar dari kesalahan. Manusia tidak ada yang sempurna. Manusia pasti ada salahnya. Tetapi kalau kita hidup di mata Tuhan, hidup kita benar di mata Tuhan, ayat ini berlaku bagi kita. Karena apa? Karena 7 kali orang benar jatuh, namun ia akan bangun kembali. Wow, bayangkan. Untuk kita hidup lebih baik lagi di masa depan, jadilah orang yang benar di mata Tuhan. Kenapa? Karena sekalipun kau jatuh, bukan cuma sekali, 7 kali pun kau jatuh, itu angka sempurna. Artinya apa? Orang tidak akan pernah lepas dari namanya kejatuhan. Tidak akan pernah lepas namanya berbuat salah. Tetapi kalau kita belajar hidup benar di mata Tuhan, sekalipun 7 kali kita terjatuh, kita akan bangkit kembali. Wow, ini poin yang luar biasa karena kita belajar dari kegagalan. Itu bukan suatu kesalahan yang fatal, karena kegagalan seringkali adalah sebagai peluang kita bertumbuh. Karena kegagalan adalah sebagai sebuah peluang untuk kita bertumbuh. Anda berjuang, Anda berusaha menata karir, gagal di tempat ini, gagal di tempat ini, gagal di tempat itu. Anda sedang berjual dalam bisnis, kok gagal ya? Anda sedang prospek A, prospek B, penawaran sana, penawaran sini, gagal, backup dana saudara habis, Anda harus bingung mutar uang bagaimana caranya, gagal lagi. Tetapi saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kegagalan adalah satu peluang untuk kita bertumbuh, untuk kita berkembang, belajar dari pengalaman, belajar dari kegagalan, supaya hidup kita lebih baik di kemudian hari. Karena 7 kali orang benar jatuh, dia pasti akan bangun kembali. Artinya apa? Kalau kita hidup benar di mata Tuhan, jadi orang jangan males-malesan deh. Jadi orang jangan ogah-ogahan, berharap hidup lebih baik, berharap punya mimpi sukses, berharap hidup lebih
wah diperhitungkan di dunia pekerjaan, tetapi saudara tidak mau hidup benar di mata Tuhan. Tidak bisa. Ini harus ada kata kunci hidup benar. Supaya apa? Supaya sekalipun kita jatuh berulang kali, kata 7 kali sempurna loh ya. Sering sekali kita jatuh sekalipun, kalau hidup kita benar, kita bangkit kembali. Ada Roh Kudus yang menolong kita. Itu keistimewaan kita di hadapan Tuhan kalau hidup kita benar di mata Tuhan. Karena kegagalan adalah bukan sebuah bencana yang sangat fatal. Tidak, karena semua orang pasti mengalaminya. Satu-satunya orang yang tidak pernah melakukan kesalahan adalah orang yang tidak pernah melakukan apa-apa. Perhatikan itu. Satu-satunya orang yang tidak pernah melakukan kesalahan berarti dia tidak pernah melakukan apa-apa. Perhatikan ya. Jadi kalau kita melakukan kesalahan apapun itu, Anda harus belajar dari kesalahan. Sehingga apa? Saudara bisa memperbaiki diri di kemudian hari. Oh iya, saya gerejanya kok seret. Oh iya, saya berdoanya kok seret. Saya beribadah kepada Tuhan kok seret. Saya sekarang kok kasih persembahan dulu sekian kok sekarang menurun. Oh iya, saya sekarang kurang menghormati orang tua. Kok saya sering marah-marah kepada istri. Kok saya sering marah-marah anak saya ya. Kok sekarang saya semakin gampang emosi ya. Kok saya sekarang sepertinya nggak sabaran. Gimana sih caranya? Anda harus berubah. Karena apa? Karena itu satu-satu cara untuk Anda dapat berubah lebih baik di kemudian hari. Wow, saya pikir 2 poin ini karena waktu harusnya 3 poin, tapi yang jelas untuk kita hidup kita berubah lebih baik di kemudian hari, kita harus belajar dari kesalahan. Kita harus fokus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.